Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, mahasiswa Statistika Pendidikan Unisnu Temanggung. Di video kali ini saya akan membagikan video tutorial tentang membuat tabel distribusi frekuensi dengan SPSS. Ini merupakan pertemuan lanjutan setelah kemarin kita sudah bisa untuk membuat diagram, kemudian histogram, diagram lingkaran, dan lain sebagainya. Oke, anggaplah saya punya sebuah data, yang mana data yang saya punya itu tentang ada motivasi belajar, kemudian ada prestasi belajar, sama jenis kelamin. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi di dalam SPSS, maka kita perlu langkah-langkah yang perlu kita lakukan terlebih dahulu. Yang pertama, kita menentukan dari data motivasi belajar, prestasi belajar, sekiranya akan kita jadikan tabel distribusi frekuensi itu yang mana. Anggaplah bahwa yang akan kita jadikan tabel distribusi frekuensi adalah variabel motivasi belajar dengan datanya ada kurang lebih ada berapa ini? Ada 18 data, 65 sampai dengan yang paling terakhir adalah 66. Maka kita perlu menentukan terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita menentukan range atau R di sini. R rumusnya atau range rumusnya adalah X max dikurangi X min. X max adalah nilai maksimum atau nilai tertinggi dikurangi dengan nilai minimum. Kemudian yang kedua adalah kita menentukan jumlah kelasnya. Jumlah kelas, kita menentukan jumlah kelas menggunakan rumus Sturges. Rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N adalah banyak data. Di sini berarti ada 18. Kemudian yang terakhir adalah lebar kelas, I. I sama dengan R dibagi K. Oke. Nah, coba kita cari untuk range-nya. Range-nya berarti X max, nilai paling tinggi atau nilai maksimum di sini 88 ya. 88 dikurangi dengan 35 di sini. Ini ya, 88 dikurangi 35 ketemulah angka 53. Kemudian jumlah kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Tulisnya seperti ini. 1 ditambah 3,3 log N-nya adalah 18. Sehingga ketemu 5,14 sekian. Maka kita akan bulatkan ke dalam 6. Kalau di dalam kita membuat tabel distribusi frekuensi, harapannya atau disyaratkan atau direkomendasikan itu dibulatkan ke atas, jangan ke bawah. Kemudian setelah ketemu jumlah kelasnya, kita cari lebar kelasnya. R dibagi K. Berarti 53 dibagi 5,14 atau 53 dibagi 6. Seperti itu saja. 8,83 atau kita bulatkan ke atas menjadi 9. Nah, untuk mencari lebar kelas, rumusnya adalah R dibagi K atau range dibagi jumlah kelas, sehingga 53 dibagi 6 sama dengan 8,83 atau bisa kita bulatkan ke dalam 9. Nah, setelah ketemu seperti ini, ya, ada range, kemudian jumlah kelas sama lebar kelas, maka kita menentukan intervalnya, kelas intervalnya. Ya, jadi di sini ada 18 data, kemudian kita bagi ke dalam kelas interval yang tadi. Berarti bahwa kelas pertama, karena ini ada jumlah kelasnya ada 6, kemudian lebar kelasnya ada 9, kita bisa menentukan batas bawah kelas pertama itu dari data yang paling kecil. Kalau dari data yang paling kecil, katakanlah ini adalah 35, ya,
Atau bisa juga di bawahnya, katakanlah kita ambil saja 30. Oke, 30. Nah, sehingga kalau misalkan kita pakainya 30 ya, kelas interval pertama berarti dari 30 sampai dengan 38. Kelas pertama berarti 30 sampai dengan 38 pas. Nah, lebar kelasnya ada 9, kemudian kelas kedua ya 39 sampai dengan 47, kelas ketiga 48 sampai dengan 56, kemudian 57 sampai 65, 66 sampai dengan 74, 75 sampai dengan 83. Nah, di sini kita cuma sampai 83. Padahal nilai tertinggi atau X max kita adalah 88. Sehingga dengan jumlah kelas sebanyak 6 ini ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas yang ini ya, itu belum mengakomodasi X max-nya sehingga kita bisa nambah satu kelas lagi. Ya berarti 84 sampai dengan berapa? 92. Seperti itu ya. Nah, kenapa kok sampai dengan 7 kelas? Apakah rumusnya salah? Tidak. Karena tadi kita mulanya diturunkan. Yang batas bawahnya itu ada, nilai terendahnya itu ada 35, tapi kita turunkan agar mudah. Jadi 30 saja. Nah, setelah ketemu range jumlah kelas sama lebar kelas, baru kita masuk ke dalam SPSS-nya ya. Kita buka SPSS. SPSS. Oke, ini tampilannya. Kita klik New Dataset saja, kemudian klik Enter. Nah, kita yang pertama harus input data terlebih dahulu. Kita input datanya, kita bikin atau kita masuk ke dalam variable view, kemudian kita bikin misalkan data yang tadi kita tentukan motivasi belajar ya. Kita tulis saja motivasi. Ingat, di dalam penamaan variabel itu tidak bisa menggunakan spasi, tapi menggunakan underscore motivasi belajar. Oke. Kemudian desimalnya kita nolkan. Ini kita kasihkan tengah ya. Inputnya, measure-nya kita ganti scale. Nah, kemudian di sini sudah ada motivasi belajar. Kita copy paste datanya. 18 data kita copy paste. Klik kanan, copy, kemudian masuk ke SPSS. Klik kanan, paste. Nah, ada 18 data yang sudah kita input. Nah, kemudian selanjutnya langkah pertama ketika kita akan melakukan atau membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok ya dengan menggunakan SPSS, maka langkah pertama yaitu kita klik transform, kemudian pilih recode into different variable. Nah, ini motivasi belajar kita masukkan ke kanan. Kemudian kita bikin variabel baru, yang mana dari variabel baru itu kita mengelompokkan berdasarkan kelas interval yang tadi telah kita buat. Nah, di sini ada pilihan name sama label. Jadi name-nya itu misalkan kita namai saja variabelnya motivasi belajar ya, underscore bergolong.
Labelnya kita jelaskan untuk labelnya ini seperti membuat variabel baru. Ini motivasi belajar bergolong. Nah, jadi kita akan merubah variabel motivasi belajar yang tadi itu ke dalam motivasi belajar yang bergolong dengan memasukkan beberapa eh, kelas interval di dalamnya. Oke, kita klik change ya. Kemudian di sini sudah motivasi belajar kemudian berganti menjadi motivasi belajar bergolong. Kemudian klik Alt and New Values. Nah, setelah masuk sini ada kotak dialog, pilih yang range. Kemudian kita masukkan ya, range-nya tadi itu yang pertama, kelas interval yang pertama 30 sampai dengan 38. Ini tulis saja 30 sampai dengan 38. Kemudian kita kasihkan value-nya 1 atau kelas pertama. Klik add. Kemudian 39 sampai dengan 47 kelas kedua ya, benar ya. Benar. Kemudian 48 sampai dengan 56 kelas ketiga, 57 sampai 65 ini kelas keempat, kemudian 66 sampai dengan 74 kelas kelima, add 75 sampai dengan 83 itu adalah kelas ke-6. Yang terakhir berarti 84 sampai dengan 93 itu adalah kelas ke-7. Nah, kita klik add. Ada 7 kelas yang sudah kita buat. Kemudian kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita ini muncul eh, tak lembar hasilnya. Ini kita masuk ke yang lembar kerjanya, SPSS yang tadi. Kita coba lihat ternyata sudah ada variabel baru yaitu adalah model bergolong. Yang mana di sini itu menunjukkan kelas intervalnya. Contoh, 65 berarti masuk ke dalam kelas interval yang keempat. 35, 1, sedangkan 70 berarti kelas interval yang ke-5 dan seterusnya. Coba kita edit dulu, desimalnya kita hilangkan. Nah, nah, seperti ini ya. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya, ini masih ada langkah selanjutnya, kita masuk lagi ke variabel view. Kita masuk ke variabel view, kemudian kita lihat di sini ada variabel model bergolong ya, atau motivasi belajar bergolong. Kemudian kita ganti values-nya. Kita ganti values-nya, kita masukkan yang seperti yang tadi. Kita berikan keterangan bahwa values 1 ya, labelnya itu dari 30 sampai dengan 38. Seperti yang tadi. 30 sampai dengan 38, add values 2, 39 sampai dengan 47, sama persis ya, seperti yang tadi, values 3 berarti 48 sampai dengan 56, values 4, 57 sampai dengan 65, values 5, 66
sampai dengan 74, values 6, 75 sampai dengan 83, values 7, 84 sampai dengan 92. Betul ya? Betul. Klik add. Oke, klik oke. Nah, kalau sudah kita masuk lagi ke data view. Kemudian kita klik analyze ya. Klik analyze. Kemudian pilih yang descriptive statistik. Kemudian pilih yang frekuensi. Nah, ini. Oke, ya. Kemudian masukkan motivasi belajar bergolong. Kita sebelah kanan. Nah, kemudian pastikan bahwa display frekuensi tabelnya itu tercentang, kemudian kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari pekerjaan kita bahwa kita sudah bisa membuat untuk data yang tadi motivasi belajar kita buat ke dalam tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan SPSS. 30 sampai dengan 38 frekuensinya 1, 39 sampai dengan 47 frekuensinya adalah 2, paling banyak adalah 66 sampai dengan 74 frekuensinya sebesar atau sebanyak 4. Nah, ini juga bisa kita copy ya, copy kemudian kita masuk ke dalam Word, kita pastekan di Word. Nah, paste. Nah, motivasi belajar berkelong. Oke. Kemudian setelah ini kita masuk tadi ke lembar kerjanya. Kita coba akan membuat variabel atau data yang tadi sudah kita buat ke dalam tabel distribusi frekuensi akan kita buat ke dalam bentuk diagram. Caranya adalah klik grab, kemudian legacy dialogs, kita pilih yang histogram ya. Kita mau membuat histogram seperti ini. Nah, di sini ada pilihannya apa yang mau kita buat. Variabelnya belajar kemudian klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Ini untuk kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 kelas. Ini adalah untuk histogram untuk data yang telah kita buat. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.